malam hari ini mungkin kakak bisa menceritakan nih kak, menceritakan terlebih dahulu kisah-kisah kakak atau pengalaman kakak nih selama berkuliah di psikologi, mau itu di S1 maupun di sarjana di S2 Mapro Universitas Indonesia kak. Silakan kak. Oke, makasih Helmi untuk pertanyaannya. Pengalaman aku ketika aku kuliah di psikologi S1 ya, waktu itu S1 Universitas Jayabaya, itu banyak mempelajari teori-teori tentang psikologi tentang perilaku manusia khususnya kayak di waktu itu di Jayabaya. Nah, terus setelah itu aku mendalami ke S2 tapi peminatannya pendidikan. Di sana aku belajar tentang teori-teori psikologi lagi tapi lebih yang lebih lanjutan lagi dan juga aku praktek langsung gitu. Namanya PKPP. Jadi di sana aku menangani klien-klien khususnya di bidang pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi kayak gitu sih. Nah itu pengalamannya tuh seru banget karena kita mempelajari hal-hal yang relate gitu dengan diri kita sendiri, perilaku siapa gitu kan. Nah itu dan juga bagaimana cara kita memandang atau mengamati, mengobservasi orang lain seperti itu. Dan itu menyenangkan banget sih buat aku gitu. Selain itu juga kan diajarin ada observasi wawancara, alat-alat tes psikologi seperti itu. Gimana caranya kalau misalnya di S1 itu dulu diajarkan bagaimana cara em, menggunakan alat tes tapi lebih ke instruksi seperti itu dan scoring. Nah, ketika S2 itu diajarkan untuk menginterpretasi alat tes tersebut gitu. Jadi kita lebih tahu lagi, lebih dalam lagi apa sih hasil tesnya dan dianalisa berdasarkan teori-teori psikologi seperti itu. Dan kalau di S2 itu setelah observasi, wawancara, hasil tes gitu ya, itu nanti diolah lagi jadi ada psikodinamika, gambaran kepribadian, terus sudah gitu ada hasil kesimpulannya dan ada surat keluarnya seperti itu. Kemudian juga bisa diintervensi juga kalau misalnya memang kliennya membutuhkan intervensi seperti itu. Gitu ya, Mi. Oke, seru banget ya kak. Berarti belajar psikologi itu kita mempelajari perilaku perilaku manusia gitu kak ya. Terus sampai di Mapro atau S2 profesi psikologi di UI itu sendiri diajarkan juga kayak cara bagaimana interpretasi klien atau biasa kita sebut untuk apa ya, pasien yang kita hadapi kayak. Iya, iya, iya benar banget. Jadi kan kalau misalnya dulu pas S1 sebatas apa ya, scoring aja gitu. Tapi ketika S2 tuh benar-benar didalami lagi secara kualitatifnya seperti apa gitu. Nanti diberitahu ke klien hasilnya seperti apa kayak gitu sih, Yami. Kalau dulu kan kita Oke, pas S1 tuh boleh ya kayak bantuin ya. psikolog atau bantuin dosen seperti itu. Nah, nanti dosen yang menganalisa lebih lanjut kayak gitu kan. Tapi kalau di S2 tuh kita mengerjakan dari awal awal mula dari inisial interview sampai ke surat keluar bahkan intervensinya seperti apa gitu. Iya, mungkin aku Jadi juga lebih sedikit sharing kayak. panjang. Iya, Ya, kalau mungkin Helmi gimana tuh? aku juga aku juga sedikit sharing nih kak, karena aku kan sekarang juga magang di pusat layanan psikologi Jayabaya kak ya, yang mana kan itu Hmm, jadi asisten psikolog nih. Psikolognya itu sendiri kan hmm, Bu Sri Mulyani Nasution atau Bu Riri nih kak. hmm. Nah, emang apa ya, aku hanya bisa memberikan instruksi dan juga hanya men-scoring tes-tes yang diberikan oleh Bu Riri, dan nanti hasilnya akan dikembalikan ke Bu Riri nih kak, kayak Hmm. gitu. Iya, iya benar banget kayak gitu. Heeh. Ya mungkin dari kisah-kisah seru Kak Kiki nih, kita beralih dulu nih kayak ke Kak Mariati nih. Mungkin ada kisah atau Oke. pengalaman seru juga nih yang Kak Oh, Mariati tentu alami saja. selama sarjana psikologi nih. Boleh silahkan Kak Oh, Mariati. oke. Kalau tadi Kak Kiki apa ya berbicara kalau S1-nya itu kita udah mulai scoring teori. Nah, itu juga dialami sama aku juga sih. Tapi aku di sini lebih mau menarik lagi nih ke belakang lagi. Jadi di awal-awal tuh di S1 itu kita diajarkan untuk bagaimana caranya mengenal diri kita sendiri. Itu sih yang pertama kali harus dilakuin dan harus juga dipahami sama anak-anak psikologi khususnya. Jadi sebelum kita mengenal orang lain, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus kenal diri kita sendiri dulu. Nah, di situ kita mulai diajarin bagaimana cara
cara memahami diri, peka juga terhadap lingkungan. Kemudian juga yang uniknya juga, Kak Kiki juga mungkin pernah mendapatkan materinya, Helmi juga. Jadi kita diajarkan bagaimana caranya melihat atau membaca karakter tubuh seseorang melalui ilmu pernyataan. Itu sih yang paling seru kan dari semua psikologi kayak gitu. Kalau dari aku mungkin itu sedikit. Ya mungkin memang kalau kita kilas balik kayak ada kayak mata kuliah ya eksperimen, terus ada mata kuliah juga di mana itu apa ya, pengenalan diri mungkin ya di semester 1 itu Ya. biar kita tahu nih bagaimana apa ya karakter kita, sifat-sifat kita untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana ya diri kita sendiri gitu kayak. Iya. Ya, karena kan kita sebelum bisa mau mengenal orang ya kita harus kenal diri kita sendiri dulu, seperti itu. Itu yang paling Iya penting betul memang. kan. Ya, memang di psikologi ini memang ditekankan bagaimana cara mengenal diri sendiri dulu baru kita bisa mengenal orang lain gitu kan. Oke. Betul.